minat berarti nanti tinggal scan aja di sini nih. Ya, scan ya. Scan aja di sini nah ini di sini. Ya. Scan saja. Kemudian atau masuk ke link, ada linknya juga kan Pak. Nanti diisi data-datanya, nama semua dengan sebenar-benarnya gitu supaya tidak ada dusta di antara kita. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami berada di lokasi di training center perkebunan kayangan PT SCMP bersama dengan Mas Ari Muktiwibowo. Beliau adalah trainer kasih administrasi di perkebunan kelapa sawit. Benar. Bertepatan pada hari ini bahwa PT SCMP TBK ini memberikan kesempatan bagi para sarjana ekonomi untuk bergabung, membuka peluang untuk join karir untuk di PT SCMP ini, sehingga supaya tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak, kemudian seperti apa program pelatihan kasih administrasi yang menurut selentingan itu Mas Ari bahwa kebutuhannya cukup banyak. Jadi nanti Mas Ari tinggal menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan The Brondol supaya generasi muda kita di sarjana ekonomi ini berminat untuk bergabung ke perkebunan. Benar. Karena kalau kita ngomong di perkebunan adalah sesuatu yang menarik. Nah ini, jadi intinya Mas Ari tolong jawab pertanyaan The Brondol ini. Oke Pak. Oke. Jadi yang pertama Mas Ari, kalau boleh tahu sebenarnya PT SCMP ini bergerak di bidang apa sih Mas Ari? Oke Pak, jadi PT SCMP ini sebenarnya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Ya, jadi cuman nanti setelah perkebunan kelapa sawit ada turunannya. Nah, cuman kita yang saat ini kita berada adalah di perkebunan kelapa sawit dan juga punya pabrik juga di dalamnya. Jadi kita langsung dari manen sampai ke pengolahan. Nah, jadi tentu yang dibutuhkan saat ini ya khususnya yang administrasi ya Pak ya kami. Nah, administrasi ini tidak hanya di perkebunan, tapi juga nanti akan di pabrik. Oh, berarti ada kemungkinan penempatannya tidak hanya di estate perkebunan, tetapi juga mungkin menjadi kasih administrasi di pabrik kelapa sawit. Kalau boleh tahu, Pak Ari, penempatannya di mana? Ini mungkin kan banyak sarjana ekonomi yang tinggal di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Palembang, ataupun di Kalimantan Barat, Tengah Timur, atau malah justru sarjana-sarjana yang lulusan dari Jawa pengen bergabung. Penempatannya di mana sih Mas Ari? Oke, jadi kalau kita ini ada di 3 provinsi Pak. Nah, ada di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Kalimantan, tapi walaupun 3 lokasi, tapi Kalimantan pun ya berserak juga Pak. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, ya Pak, ada semua. Tapi berarti tidak boleh request Mas? Ya nggak bisa Pak. Itu kita kalau prinsip di sini semakin on the right place lah kali ya. Jadi kalau misalnya lulusan terbaik berarti akan di penempatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya benar Pak. Itu. Kalau boleh tahu Mas Ari, kan beberapa perusahaan kan merekrut sarjana-sarjana yang experience. Ya. Nah, bagaimana dengan lowongan kasih administrasi di PT SCMP ini? SCMP. Ya. Jadi kalau kita fresh graduate Pak dan punya pengalaman 1 tahun maksimal. Nah, kenapa? Karena kita pengen mendevelop Iya, develop karena kan training lagi nih, gitu kan, training lagi. Jadi supaya kita satu visi gitu Pak. Oh, satu visi ya. Supaya linear dan satu visi. Iya, benar Pak. Oke. Jadi kemudian gini Mas Ari. Artinya bahwa ketika ada yang sudah experience mendaftar ke PT SCMP, apakah tetap akan training, Mas? Tetap akan training. Wajib. Itu. Jadi semua kita lewat training, nggak ada cerita masuk langsung penempatan, nggak Pak. Itu tadi develop tadi supaya satu linear tadi Pak. Karena memang ada beberapa perusahaan yang memang merekrut orang agronomi ataupun kasih administrasi itu experience mungkin develop hanya beberapa bulan saja. Berarti kalau PT SCMP enggak nih? Enggak Pak, tetap. Jadi tetap ikut training. Jadi training kita ini 5 bulan Pak. Oh 5 bulan. 5 bulan. Nah jadi tetap ikut training selama 5 bulan itu seperti rekan-rekan yang lainnya nanti yang fresh graduate atau yang punya pengalaman hanya 1 tahun tetap seperti itu Pak. Jadi intinya
experience nggak masalah, daftar aja. benar. Asal lolos tes tetap akan training lagi. Iya, benar, Pak. Karena memang menurut saya juga bagian dari sebuah keberhasilan sebuah perusahaan adalah penyatuan visi misi dari yang staf yang ada di dalamnya pastinya. Karena tidak akan mungkin tanpa visi misi yang sama, tujuannya sama, juga mungkin hasilnya juga akan malah jadi banyak kendala untuk mendapatkan hasil akhirnya kan. Benar, seperti Pak. Itu. Nah, ini kalau bicara tentang kasih administrasi ini kan banyak lowongan yang diberikan itu sarjana ekonomi. Ya. Sementara kan Pak Ari kalau ngomongin sarjana ekonomi itu kan lebar banget nih. Benar, Pak. Ya, Pak. Lebar. Jangan-jangan ekonomi yang seperti apa yang menjadi syarat dari untuk rekrut kasih administrasi di PT SMP ini, Mas Ari? Oke. Jadi mungkin pertama saya sampaikan dulu, Pak, kasih administrasi ini ngapain aja gitu kan. Ya, mungkin betul. Banyak dari kawan-kawan rekan-rekan di luar sana sarjana-sarjana ekonomi belum tahu ngapain sih aku nanti di sana gitu kan, Pak. Nah, jadi kalau kepala administrasi atau kasih administrasi ini adalah dia memanage administrasi satu perkebunan, dari pembeliannya, dari keuangannya, terus ketenaga kerjaannya, sampai urusan administrasi kebunnya, gudangnya, Pak. Jadi full dia yang megang. Nah, kenapa kita minta sarjana ekonomi yang khususnya kita lebih fokusnya ke akuntansi, Pak, sama manajemen keuangan. Kenapa? Karena ada keuangan tadi, Pak. Ada mengurusi keuangan. Nah, jadi betul. Akuntansi ya belajar tentang akuntansi keuangannya kan, Pak. Manajemen keuangan kan lebih fokus. Bukan berarti semua manajemen kan pada awalnya belajar akuntansi, gitu. Cuman biasanya di awal-awal saja. Nah, habis itu ketika sudah mulai masuk manajemen konsentrasinya, sudah mulai jarang belajar tentang akuntansi, ya khawatirnya akan menemui banyak kendala. Iya, pada saat nanti mengurusi keuangan itu, Pak. Makanya kita tetap ke manajemen, kita ngambilnya ke manajemen keuangan. Oh, berarti dua jurusan yang menjadi utama itu adalah akuntansi dan manajemen keuangan. Karena memang manajemen ini kan cukup lebar ya. Benar, Pak. Ada juga manajemen sumber daya manusia. Benar. Pemasaran. Ada manajemen logistik mungkin ya. Ada, Pak. Benar, Pak. Sehingga memang atau manajemen rumah sakit, Pak Ari. Ada juga itu, Pak. Ada. Yang menjadi prefer untuk kali ini memang SMP untuk kasih administrasi lebih cenderung ke akuntansi dan manajemen keuangan. Iya, Pak. Itulah. Kemudian Pak Ari, tadi kan Pak Ari sampaikan itu bahwa training kita itu 5 bulan. Iya, benar. 5 bulan. Pembagiannya seperti apa sih Pak Ari? Mungkin banyak dari sarjana-sarjana ini takut, lah mau aku nggak tahu kebun ya Pak? Iya benar Pak. Misalnya sarjana ekonomi dari tempat kuliah saya nih, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang mungkin tidak pernah lihat sawit nih, kemudian pengen tertarik merantau ke untuk training di di training center Kayangan di Riau ini. Lah 5 bulan ini apa sih yang menjadi apa yang kami jalani supaya saya itu bisa menghadapi pekerjaan menjadi seorang kasih administrasi gitu Mas Ari. Oke, mungkin kalau bagi sarjana ekonomi jangan khawatir gitu kan. Tentu pada saat kuliah kan tidak pernah belajar yang namanya sawit sama sekali gitu, Pak. Jadi jangan khawatir. 5 bulan itu 3 bulan kita in class, di kelas Pak, 3 bulan kita di lapangan. Nah, 3 bulan di kelas ini ngapain aja? Itulah teori-teori tentang perkebunan, sawit itu bagaimana, terus administrasi di perkebunan itu seperti apa. Dan di sela-sela selama 3 bulan itu kita akan nanti observasikan atau kita kirimkan ke unit atau ke ke lokasi-lokasi untuk memantapkan ilmu yang diperoleh selama teori. Iya benar Pak. Jadi intinya nggak usah takut lah ya. Nggak usah takut. Karena Pak. Mungkin banyak juga nih sarjana-sarjana ekonomi yang aku kan nggak ngerti sawit ya. Iya benar. Tapi pada dasarnya berarti training selama 5 bulan dasar sawitnya diberikan. Benar Pak. Kemudian bagaimana mengelola. Iya. Dan apakah ada apa-apa ya misalnya kayak bahwa seorang kasih administrasi ini kan seorang leader di kantor besar. Ya, benar Pak. Jadi sebagai sebagai catatan sahabat The Brunel semuanya bahwa yang namanya kantor besar merupakan salah satu kantor induk dari sebuah perkebunan.
Lah, salah satu jabatan yang tinggal di kantor induk ini adalah kasih administrasi ya, ini, kan begitu kan? Benar Pak, ya. Itu. Jadi pertanyaannya tuh gini Mas Arif. Apa namanya? Dari sekian tahun para peserta yang mengikut ke dalam pelatihan kasih administrasi, rata-rata apa namanya? Apakah banyak yang shock ketika training nggak sih gitu kan? Gitu. Ya. Jadi kalau pada saat training sih mungkin awal memang shock gitu kan Pak. Jadi terkejut, loh kok kayak gini ya gitu kan Pak. Ternyata apalagi ya khususnya itulah kayak untuk kasih administrasi yang memang notabene tidak pernah mempelajari tentang sawit itu sama sekali. Memang harus ekstra keras untuk mengetahui istilah-istilah di perkebunan, hal-hal apa saja karena kita tidak ada yang namanya belajar pupuk, nggak ada. Apa namanya belajar alat panen itu apa aja juga. Apalagi kalau misalnya yang kayak dari kota gitu kan nggak pernah nampak, cuman taunya apalagi kalau yang dari Riau cuman tahu oh itu pokok sawit gitu, tapi nggak tahu mekanisme seperti apa di dalamnya. Nah cuman setelah berjalan namanya kita kan di sini saya sebagai fasilitatornya tentu memberikan arahan-arahan secara pelan-pelan. Saya juga tahu kawan-kawan datang ke sini ya tentang sawit juga banyak yang belum paham, tentu dikasihkan arahan pelan-pelan sampai betul-betul memang oh seperti ini loh model prosesnya. Jadi ketika nanti setelah 5 bulan dinyatakan lulus training, jadi sudah siap untuk ditempatkan di kantor besar. Jadi selain pembelajaran materi, teori ataupun praktek, di sisi lain bahwa apa namanya pembentukan karakter juga tetap dilaksanakan di training center ini. Benar Pak, karena kan kita nanti akan menjadi seorang pimpinan itu tadi. Nah, mungkin selama kita kuliah tidak pernah ikut organisasi, juga jangan khawatir gitu kan. Wah aku nggak pernah ikut organisasi, mau jadi pimpinan, mau jadi mimpin orang, kayaknya nggak bisa. Nggak apa-apa, karena kita tenang aja lah, di bawah Mas Ari aman lah. Iya Pak, karena kita di sini juga ya bentuk karakter itu, karena dia akan jadi pimpinan, tentu kita harus bentuk karakternya sebagai seorang pemimpin bagaimana. Gitu, Pak. Kemudian Mas Ari bicara tentang apa namanya di dalam 5 bulan itu. Kemudian tentu kan training training ini kan ada yang berhasil ada yang gagal. Ya, benar. Seberapa besar sih mungkin sarjana ini kan wah jauh-jauh merantau. Misalnya satu kampung dengan Pendi nih orang Wonosobo pengen merantau. Seberapa besar gagalnya sih Mas Ari? Kalau gagalnya mungkin 0,1% Pak. Jarang sekali gagal karena memang betul-betul ya kita gembleng, ya kan Pak. Tapi kembali lagi, walaupun sudah kita gembleng, memang tergantung dari si trainingnya. Niatnya gimana sih? Fartungainya tuh datang ke PTSIMP ngapain kayak gitu ya? Iya benar Pak. Makanya ya kalau misalnya niatnya sudah berbeda sampai sini, aduh udah lemes, kita bentuk, kita arahkan, kita nasihati juga nggak masuk, ya kemungkinan nggak lulus. Cuman yang misalnya kan nggak lulus itu kok ada kedua kemungkinan Pak Ari. Ya, satu nilainya rendah. Nilainya rendah. Satu lagi dia yang menginginkan untuk mengundurkan diri. Benar Pak. Tapi berarti sebenarnya secara prinsip bahwa training kasih administrasi ini selain menggembleng teori, praktek dan sebuah karakter yang nanti akan dibentuk, bahwa jarang sekali gagal sebenarnya. Jarang, Pak. Jarang sekali gagal. Yang gagal adalah tergantung dari niat adik-adik semuanya. Karena bahwa di dalam era perkebunan hari ini salah satu sebuah kesempatan besar bagi seorang sarjana itu adalah di perkebunan. Ya, benar Pak. Itu. Mas Ari udah berapa lama kerja? 6 tahun Pak. 6 Dari tahun. awal memang jujur nggak pernah terpikir mau kerja di perkebunan. Memang saya orang Riau, tapi cuman tahu ya itu saya bilang tadi, cuman tahu oh itu pokok sawit gitu. Nggak tahu kayak mana sih mekanismenya. Jadi memang masuk ke sini sama-sama kayak blas, nggak tahu tentang sawit apa sama sekali. Cuman ya itulah dari training center ya saya juga lulusan training center, digembleng juga, dikasih tahu oh sawit istilah-istilah semua segala macam. Jadi lulus dari training center memang siap lah ya. Siap Pak, udah tahu apa yang harus dilakukan nanti ke depannya. Jadi pertanyaan terakhir Pak Ari. Kalau seandainya nih ada sarjana-sarjana yang minat untuk bergabung ke dalam PTSIMP, bagaimana sih langkahnya? Oke.
Jadi kalau mau minat, nanti bisa dikasih apa itu kan? Oh, bisa. Jadi nanti kalau minat berarti nanti tinggal scan aja di sini nih. Ya, scan ya. Scan aja di sini nah di sini. Ya. Scan saja. Kemudian atau masuk ke link, ada linknya juga kan Pak. Nanti diisi data-datanya, nama semua dengan sebenar-benarnya gitu supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi pada saat nanti lolos administrasi akan kita panggil dan situ ikut tes dan wawancara mengikuti prosesi perekrutan Pak. Ya, benar Pak. Kemudian yang terakhir Pak Ari, mungkin dari sahabat-sahabat The Brodol juga yang pada hari ini nonton itu mungkin juga boleh nggak sih Pak Ari saya udah nikah Pak Ari. Boleh daftar nggak sih? Ya, benar. Apakah hanya yang single doang gitu. Mungkin kan pengen berkarir di perkebunan menjadi kasih administrasi, saya udah nikah nih. Ya. Pertanyaannya Pak Ari, yang pertama adalah saya sudah nikah, bolehkah mendaftar? Boleh. Yang kedua adalah saya tua Pak Ari. Umurnya itu sudah 30 ke atas. 30 ke atas. Batas umur berapa sih gitu? Oke. Jadi kalau pertama yang nikah boleh nggak sih? Boleh Pak. Cuman nanti itu kita sampaikan sekarang ya kan Pak. Pada saat training itu nanti akan dihitung lajang dulu selama 5 bulan. Berarti artinya bahwa selama training istri dan mungkin dia punya anak tidak dapat tunjangan apapun ya. Tunjangan apapun, tidak bisa dibawa ke perkebunan, belum bisa. Iya. Gitu. Karena kalau dibawa ke TC bahaya Pak. Bahaya ya. Karena iya. Dia nginapnya bareng-bareng yang lain bahaya gitu kan. Terus kalau masalah umur? Ya. Jadi kalau umur, kalau saya lihat mungkin sekitar 30-an lah kali 30-an Pak. Jadi 30-an apalagi yang mungkin sudah berpengalaman maksimum 30 tahun lah ya. 30 tahun lah Pak. Iya, 30 tahun ini ya. Jadi bicara tentang umur, jadi benang merahnya yang ingin saya sampaikan adalah segera daftar scan tadi. Benar. Kemudian kalau kita ngomongin umur maksimum 30 tahun. Ya. Kemudian fresh graduate, welcome, silakan saja yang masih baru lulus. Lah ini yang terakhir nih Pak Ari, sebenarnya masih banyak ini. Pertanyaannya tuh gini, apa jangan-jangan mungkin dari sarjana-sarjana yang ada ini, yang ada di Sumatera Utara, Pekanbaru, ataupun dimanapun berada pengen daftar, nanti yang diterima universitas negeri-negeri aja, itu. Jadi bagaimana dengan universitas kecil-kecil yang mungkin alumninya juga belum banyak dan sebagainya? Monggo Pak Ari dijelaskan. Ya. Jadi kita tidak membatasi dari kampus mana, gitu kan? Kita tidak membatasi. Maupun dia misalnya masih kampus kecil-kecil, alumninya belum banyak, bebas boleh. Yang penting tergantung dari kemampuan kawan-kawan semua. Jadi kita kemarin juga ada nerima micro skill, itu kan Pak. Terus ya bukan negeri sih, swasta juga banyak kita terima. Tapi memang kemampuan si personalnya dapat, dan dia juga selama training survive, lulus. Jadi intinya Mas Ari, terima kasih. Closing statementnya adalah tidak peduli dari manapun Anda, dari universitas apa, yang penting punya personality yang menarik dan memenuhi kriteria yang kita butuhkan. Benar. Kemudian nanti akan mengikuti training selama 5 bulan. Ya. Nah, langkah yang pertama adalah segera scan dan segera isi dan ikuti mekanisme perekrutannya. Karena pada prinsipnya bahwa perkebunan adalah sebuah kumpulan sosial yang sangat unik. Benar. Dibutuhkan orang-orang yang tangguh pasti di dalamnya. Pasti Pak. Itu orang-orang yang tangguh, yang siap mentalnya. Dan masalah gagal atau tidaknya, gagal itu sedikit banget, sangat tergantung dari niat ataupun mentality dari yang si personal itu sendiri. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih Mas Ari atas terima kasih, Pak. waktunya. Semoga akan banyak yang berminat untuk bergabung dengan PT SCMP dalam lowongan karir di
kasih administrasi ini. Amin. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Ari. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat The Brondol. Jangan lupa share saja, mau saudara, adik, kakak, tetangga, silakan atau keponakan untuk bisa join karir bersama PT SMP di Indo Agri Group ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran jalan rezeki kita yang halal dan tidak disangka-sangka dan mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.